Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Tentu baik bukan? Jadi, kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis, kira-kira apakah kalian sudah mengetahui apa itu listrik statis? Apakah listrik statis ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak gejala yang menunjukkan listrik statis. Contohnya, dengan adanya gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis, seperti petir, tetapi bukan petir ini hanya ada di film Naruto. Nah, petir seperti ini. Petir ini adalah termasuk contoh dari gejala listrik statis. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap statis. Apa kalian tahu apa itu muatan? Dan seberapa banyak yang kalian ketahui tentang muatan itu? Untuk memahami muatan secara detail, kita harus belajar dari dasar, yaitu konsep atom. Atom adalah unit terkecil penyusun materi. Atom terdiri dari beberapa bagian, yaitu neutron, proton, dan elektron. Jika muatan positif dan negatifnya sama, maka muatan tersebut bersifat netral. Jika benda melepas elektron, maka elektron keluar sehingga jumlah protonnya lebih banyak, dan itu disebut dengan muatan positif. Untuk menerima elektron, jumlah elektron lebih banyak dibandingkan dengan proton, dan itu disebut dengan muatan negatif. Bagaimanakah cara agar elektron bisa berpindah? Mari kita lihat contoh dari penggaris yang digosokkan ke rambut. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat contoh lain seperti balon yang digosokkan pada rambut, kertas yang digosok dengan penggaris, dan sisir yang digosokkan dengan kertas. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat perpindahan elektron dari contoh-contoh tersebut. Selanjutnya, hukum Coulomb. Ilmuwan Perancis Charles Augustin Coulomb tahun 1736 sampai 1806. Ia menyelidiki hubungan tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya dengan menggunakan neraca puntir Coulomb. Berikut adalah gambar dari neraca puntir Coulomb. Persamaan matematis hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Untuk F sama dengan gaya Coulomb, Q1 besar muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, R adalah jarak antara dua benda, dan K adalah konstanta. Sekarang, medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik biasanya digambarkan dengan garis-garis medan listrik, dan aturan untuk menggambar garis gaya atau medan listrik adalah arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, sedangkan untuk arah garis gaya yang keluar menunjukkan untuk muatan positif. Bagaimana ya cara kita untuk menentukan medan listrik? Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Jika dituliskan persamaan secara matematis adalah sebagai berikut. E sama dengan F dibagi dengan Q, atau E sama dengan KQ dibagi dengan R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya tarik-menarik antar muatan, Q adalah muatan listrik, dan K adalah konstanta. Sekarang kita masuk ke beda potensial dan energi listrik. Tahukah kalian mengapa petir itu berbahaya? Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif antara awan dan awan atau antara awan dan bumi, dan petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya,
akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Untuk persamaan secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. V sama dengan W dibagi dengan Q. Untuk V adalah beda potensial, untuk W adalah energi, dan Q adalah muatan listrik. Jumlah 1 volt adalah energi sebesar 1 Joule untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom. Sekian untuk materi listrik statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.